Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Kri dan Sedika. Kali ini gue mau ngebahas beberapa pertanyaan yang sering banget datang dari beberapa customer gue, terutama dari Instagram. Jadi kemarin gue sempet bikin Q&A itu di Instagram dan lumayan banyak respon yang memang positif banget. Jadi kayaknya daripada satu persatu gue jelasin itu kan gue balas by DM, mendingan gue coba rangkum semuanya dalam satu video. Jadi kemarin gue sempet bikin Q&A di Instagram yang mungkin akan gue bahas satu persatu di sini biar bisa di satu video beberapa rangkuman pertanyaan yang udah gue sharing di Instagram. Yang pertama ada dari B_5_D. Kalau sudah ganti baterai tapi malah nge-restart terus itu ada masalah di mana ya? Jadi gini, kalau masalah utamanya adalah sering nge-restart, jadi coba dipastikan dulu itu kerusakannya di baterai atau di software. Jadi kalau udah diganti baterai tapi masih suka nge-restart, bisa jadi baterai tersebut bermasalah. Coba diganti baterai baru lagi. Maksudnya gini, kalian ganti baterai pertama, kalau ganti pertama ini masih nge-restart juga, dicoba ganti baterai yang kedua. Kalau baterai kedua masih sama juga, berarti kerusakannya bukan pada baterai, yaitu kepada software. Softwarenya ini bisa kalian cek di setting, general, software update. Di situ dilihat deh iOS kalian udah update atau belum. Kalau belum, coba diupdate dulu. Bisa jadi ada beberapa updatean yang ke-crash di iOS sebelumnya. Jadi kemarin gue sempat ada beberapa case di mana kameranya iPhone itu nggak bisa dibuka. Gue udah coba ganti sampai 3 kali hardware kamera, ternyata masih sama. Terus gue kayaknya bukan masalah di hardware. Setelah gue cek-cek, gue coba untuk software, yaitu gue update softwarenya. Setelah diupdate, kameranya bisa tanpa diganti kamera lensa kameranya tersebut. Terus yang kedua ada dari Septian. Kak, kalau housing iPhone 7 Plus pakai housing 8 Plus bisa atau enggak? Kalau bisa, kisaran berapa, Kak? Jadi gini yang harus kalian tahu, iPhone itu bikin device memang untuk lookingnya sama, tapi dalamnya itu nggak sama. Jadi iPhone yang mungkin kalian lihat tampilannya sama, itu dalamannya udah pasti berbeda. Kayak misalnya iPhone 6 sama iPhone 6s, nggak ada bedanya kan, sama-sama ada fingerprint, sama-sama kameranya cuma satu di belakang, kamera depannya juga cuma satu. Untuk impressionnya tuh memang sama, overall semuanya sama, tapi dalamannya beda. iPhone 6 dan iPhone 6s itu nggak bisa dikanibalin dengan beda generasi. Jadi misalnya kamera iPhone 6 rusak diganti dengan iPhone 6s itu nggak akan bisa. Semuanya termasuk baterai, termasuk fingerprint dan lain-lainnya. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau nggak diganti dari 7 Plus ke 8 Plus, udah pasti nggak bisa, kecuali kalau kalian beli housing iPhone 7 Plus yang udah di custom menyerupai iPhone 8 Plus. Jadi mesin-mesin yang di dalamnya tuh memang untuk iPhone 7 Plus, hanya di custom aja ke iPhone 8 Plus gitu. Pertanyaan ketiga ada dari Anissa FFFFA. Kak, iPhone 6s Plus suka mati-mati sendiri. Udah gitu setiap buka aplikasi kadang nggak mau kebuka, itu kenapa ya? Itu biasanya bug iOS. Ini masalah yang sering banget terjadi. Orang biasanya pada panik ketika buka beberapa aplikasi langsung mental. Buka aplikasi mental, buka aplikasi langsung mentalnya itu keluar dari aplikasi. Jadi ini biasanya karena bug iOS yang kalian update kemarin itu bisa jadi incomplete. Ada beberapa case yang sering banget terjadi di sini tuh, kalau misal kalian update kondisi baterai di bawah 50% dan wifi ngadat atau wifi tiba-tiba mati, terus low, kondisi wifi-nya weak gitu. Jadi kayak itu akan mempengaruhi kondisi software yang akan kalian download ke depannya. Sama kayak case yang tadi gue bilang di iPhone 5 yang ganti kamera nggak bisa karena softwarenya rusak, itu akan mempengaruhi ke beberapa aplikasi atau ke beberapa hardware yang ada di handphone tersebut.
Jadi langkah awal yang harus kalian lakukan adalah coba diupdate iOS-nya. Jadi nanti setelah diupdate, kalian bisa gunain lagi secara berkala, secara maksimal, dicobain perbedaannya. Pasti akan ada perbedaan. Oke, yang keempat ada dari Ardana HSB. Ganti baterai berapa lama? Kalau gue sendiri ganti baterai bisa dari 2 sampai 5 menit tergantung kondisi handphonenya. Jadi ada beberapa handphone yang baterainya udah kembung banget, itu lumayan harus pelan-pelan ngerjainnya karena resikonya bisa ngerusak handphone. Misalnya kayak baterainya tiba-tiba meledak terus akhirnya malah merusak handphone, jadi agak hati-hati. Kalau untuk keseluruhan penggantian handphone mungkin karena gue sering, ya sekitar nggak lebih dari 10 menit lah, cepet kok. Terus oke, pertanyaan kelima dari AL 1706, bisa pindahin hosting nggak bang? Asli gue sering banget dipanggil bang. Jadi gue cewek gimana ya ngomongnya, ya udah sering bilang gue cewek. Bisa mau pindahin hosting bisa, tapi yang penting kompatibel di handphone atau hosting tersebut. Handphonenya maksudnya kompatibel, kayak iPhone 6 diganti iPhone 6, mau di custom iPhone 6 model iPhone 10 pun bisa, yang penting dalaman rangkanya itu tetap iPhone 6. Terus pertanyaan ke-6, Kak, HP iPhone 6 Plus saya kebanting tapi mesin masih hidup, kira-kira dibetulin apanya aja? Dari Asrul Nahrawi. Jadi gini, biasanya ini sering banget terjadi di iPhone 6 Plus, iPhone yang memang besar. Kalau jatuh itu memang sedikit rentan. Untuk iPhone 6 Plus ini biasanya masalah tersering di IC di IC touchscreen dan IC lampu. Ini case-nya kalau mesinnya masih hidup tapi layarnya gelap, biasanya IC lampu. Tapi coba aja lu kalian ganti LCD. Setelah ganti LCD coba dilihat apakah LCD yang baru menampilkan gambar atau tidak. Kalau misal tidak menampilkan gambar, berarti kerusakannya di mesin. Kerusakan di mesin ini yang udah pasti di IC lampu. Pengerjaannya pun sebenarnya agak lumayan detail, tapi untuk keseluruhan IC lampu dan pengerjaan kerusakan IC itu sebenarnya masih bisa diupayakan. Kalau gue sendiri pribadi ngerjain handphone yang belum pernah diservis itu enak banget kerjainnya, karena ngerjain mesin ini detail banget dan lumayan beresiko. Jadi pertanyaan Asrul Nahrawi ini gue bisa simpulkan kerusakannya ya udah pasti di IC lampu atau enggak di LCD. Semuanya masih bisa dibenerin kok, yang penting kondisi mesinnya masih oke, belum bekas servis. Tuh, ini yang ke-7 dari Habib Permana. Servis iPhone 5s bisa nggak Min? Bisa. Semua handphone bisa, cuma untuk beberapa iPhone yang udah nggak gue stok lagi kayak iPhone 4, 4s, iPhone 5 juga gue udah nggak terlalu banyak nyetok karena penggunanya udah sedikit, spare partnya pun nggak akan muter banyak karena kondisinya uang pemutaran untuk penjualan spare partnya juga agak lumayan lama. Gue bisa semua device, gue bisa semua series. Yang penting nggak iPhone 5 ke bawah. Sebenarnya bukan nggak bisa, karena spare partnya udah gue nggak nyetok lagi gitu. Ada lagi dari yang kesekian dari Fitriliani. Kak, mau nanya, HP aku kan jatuh terus mati, nggak bisa dihidupin lagi, mati total, gimana tuh Kak? Ya dicek dulu. Jadi mati total tuh nggak selalu kerusakan. Biasanya kan orang awam pasti mikir kalau mati total itu adanya di IC power. Sebenarnya nggak juga. Kemarin beberapa case di iPhone 7 Plus gue nggak dapetin mati total itu bukan di IC power. Jadi setelah dicek keseluruhan ternyata kerusakannya bukan di IC power tapi di IC audio gitu. Nggak semuanya kerusakan mati total itu selalu di IC power. Dan yang harus kalian tahu itu kalau iPhone itu punya berbagai macam IC. Jadi jangan pernah chat gue, jangan pernah tanya ke gue, Kak ngebenerin IC berapa, Kak harga IC iPhone 5 berapa, Kak harga IC iPhone X berapa gitu. Jadi yang harus kalian tahu, ini IC banyak banget di iPhone. Ada IC lampu, ada IC
charger, ada IC touchscreen, ada IC power, semuanya ada gitu loh. Jadi kalian menurut gua harus ditanyakan dulu kalau emang kalian udah bawa ke counter, tanya dulu ini kerusakannya IC apa. Jadi ada berbagai macam jenisnya gitu, nggak bisa langsung yang oh ya IC ini berapa, IC itu berapa, nggak bisa, karena setiap iPhone dan setiap seriesnya itu berbeda-beda untuk harga dan cara pengerjaannya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari underscore DAWWWGGG. Servis IC iPhone IC TC ini touchscreen ya. iPhone 6 Plus bisa nggak? Bisa. Yang penting kondisi iPhone-nya belum pernah diservis, gue mau ngerjain. Karena kalau udah diservis beda tangan, beda pengerjaan, jadi jalurnya akan beda-beda, lumayan rumit. Tapi kalau belum pernah diservis, gue bisa ngerjain kok. Selanjutnya dari Sulaiman Iman, upgrade storage iPad mini bisa. Sebenarnya semua iPhone bisa di-upgrade, cuma resiko untuk pengerjaannya ini adalah di total. Jadi bisa aja diganti, tapi resikonya adalah mati total. Sebenarnya bisa, tapi gue nggak mau ngambil resiko untuk ini gitu. Jadi semua iPhone, semua iDevice bisa di-upgrade, tapi resikonya balik lagi mati total. Yang selanjutnya ada lagi dari Miss Gea. Habis jatuh malah nggak bisa ngecharge, kenapa tuh? Bisa jadi karena fleksibel chargernya lepas. Dipastikan dulu, jadi setelah dibuka handphonenya dicek dulu apakah apakah fleksibel chargernya lepas atau tidak. Setelah dicek baru kita bisa menyimpulkan. Kalau misal cuma lepas, kita cuma butuh tinggal plug in aja gitu. Kayak iPhone tuh sebenarnya simple gitu, pengerjaannya tinggal dirapetin terus dicoba charger. Kalau misal bisa berarti cuma lepas aja, tapi kalau misal nggak bisa jadi ada kerusakan di port chargernya, dicoba ganti port chargernya. Tapi misalnya diganti port charger bisa, oke, berarti nggak masalah, kerusakannya hanya di port charger, lubang charger. Tapi kalau misal diganti dan tetap nggak bisa, berarti kerusakannya ada di IC charger, IC 2 biasanya terkenalnya dengan sebutan IC 2, itu bisa diganti juga. Terus ada lagi dari Diana FNT 05, kalau mau benerin HP iPhone udah pada retak tapi masih bisa nyala, cuma kata sandinya lupa. Kalau mau benerin semuanya berapa ya? Kalau untuk ngeganti LCD-nya bisa. Kalau lupa kata sandi hanya passcode itu bisa di forgot, tapi datanya hilang. Yang penting email sama password iCloud-nya tahu. Selanjutnya dari Kak Rahma Setiawan Lesmana. Kak, kalau iPhone udah lama kesimpan di lemari dalam keadaan mati, apa masih bisa digunain? Coba aja dinyalain, masih bisa nyala atau enggak. Kalau masih bisa nyala berarti masih bisa digunain. Tapi biasanya iPhone, jadi kalau udah pernah digunain terus didiemin di lemari dalam jangka waktu yang lumayan lama, biasanya itu yang rusaknya hanya di baterai. Kalian tinggal ganti baterainya aja, biasanya sih seringnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dinyalain masih bisa digunain, ya udah berarti masih bisa digunain tanpa mengeluarkan biaya untuk ganti spare part. Tapi kalau misalnya nggak bisa, biasanya cuma ganti baterai aja kok. Mat Hasan underscore 30, Kak, kalau kamera blank hitam kenapa ya, dan biayanya berapa? Jadi seperti yang gue bilang tadi, semua spare part iPhone dengan tipe yang berbeda-beda itu harganya udah pasti jelas berbeda juga, karena nggak semua iPhone, misalnya kamera iPhone 5 sama dengan kamera iPhone X harganya nggak mungkin kan, karena kamera iPhone 5 kamera belakangnya cuma ada satu, sementara iPhone X itu ada dua, dan dimana kerusakan di kamera yang sudah ada dua di belakang itu nggak bisa diganti hanya satu. Jadi kalian harus ganti satu paket dan harganya itu lumayan. Jadi kayak iPhone 7 ke atas, iPhone 7 Plus, 8 Plus, terus iPhone X yang udah kamera belakangnya ada dua, itu kalau rusak satu itu nggak bisa dibenerin cuma satu lensa aja, jadi satu paket lensa belakang itu harus diganti gitu. Ini ada lagi dari Ronaldo SMT. Ronaldo.smt, Kak, kalau HP iPhone saya iPhone 6 tiba-tiba mati waktu dicas, kenapa ya?
tiba-tiba mati waktu di charge. Jadi lagi di charger, gue mencoba menyerap pertanyaan. Jadi mungkin lagi di charger mati gitu ya. Gimana sih Kak, kalau HP iPhone saya iPhone 6 tiba-tiba mati waktu di charge, kenapa ya? Lagi di charger mati kali ya. Kalau lagi di charger tiba-tiba mati berarti bisa jadi dayanya nggak masuk ke mesin untuk menghantarkan daya untuk handphonenya nyala gitu. Kalau lagi digunain tiba-tiba mati, ada berbagai macam indikasi gitu. Bisa jadi baterainya, bisa jadi juga LCD-nya. Jadi coba dicek aja, ganti baterainya dulu Kak. Setelah ganti baterai baru coba ganti LCD. Antara dua itulah masalahnya, nggak terlalu berat kayaknya kalau cuma tiba-tiba mati. Oke, lanjut lagi ya. Pertanyaan kesekian dari hehe 10.000 kali. Kak, kalau betulin kaca bagian belakang yang pecah untuk iPhone X bisa kah? Bisa, tapi pengerjaannya agak lumayan rumit, agak lumayan makan waktu. Kalau misal mau benerin datang aja langsung ke rumah ya, bisa kok. Terus ada lagi dari manusia kurang underscore, HP iPhone 6s mati total biayanya kena berapa Kak? Jadi untuk kerusakan mati total itu estimasinya agak lumayan susah untuk diprediksi, karena ya nggak bisa kita langsung misalnya kayak 500.000 gitu, ternyata kerusakannya nggak cuma mesin, ada lagi hardware-nya yang harus diganti. Jadi kayak takutnya salah. Mendingan kalau memang kerusakan mati total itu ada baiknya dengan dicoba cek keseluruhan mesin kerusakannya di mana, baru nanti diinformasikan. Jadi kerusakannya misalnya di mesin IC audio, misalnya rusak IC audionya, misalnya harganya sekian, nanti setelah itu dicek lagi apakah ada hardware yang rusak, kayak misalnya LCD-nya juga rusak atau baterainya rusak, baru nanti bisa diperkirakan itu di mana. Tapi sebelum gua ngeliat mesin atau kondisi handphone secara langsung, gua belum bisa mengestimasikan berapa biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan iPhone 6s. Sekarang yang Oke, pertanyaan kesekian ada dari Kovera. Bisa benerin iPad jadul nggak untuk kendala suara pecah speaker? Ini tuh biasanya di iPad 2 kalau nggak salah, apa iPad 1 ya. Jadi kalau iPad 1 tuh sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau ada spare partnya, tapi gue udah nggak nyetok spare partnya. Bisa. Tapi coba cari aja spare partnya dulu Kak. Ini masalahnya sering terjadi di iPad 1 sama iPad 2 sih, suaranya kayak sumber gitu. Oke, ini yang terakhir ya dari yusak.anyway. Kamera belakang iPhone kotor, kenapa Min? Ini sering terjadi biasanya di iPhone yang udah pernah dibongkar atau udah pernah dibuka LCD-nya, jadi nggak rapet pemasangannya, mengakibatkan debu gampang masuk ke dalam handphone. Dan itu biasanya ada di iPhone 5s, iPhone 6 sama iPhone 7. Itu sering banget terjadi di kamera belakangnya. Jadi kamera belakangnya berdebu gitu. Nah, itu harus segera kalian bersihkan, karena kalau enggak akan menjadi jamur dan itu akan melekat ke dalam lensa. Itu sangat amat mengganggu. Mau nggak mau kalau udah sampai kena ke lensa, jamurannya agak lumayan besar biasanya. Itu kalian harus ganti lensa, agak lumayan biayanya agak lumayan besar gitu. Jadi kalau emang kalian sadar kamera kalian berdebu, kamera belakang terutama, cepet cari tukang servis, buru-buru minta tolong bersihin kameranya gitu. Itu biasanya karena handphone tersebut atau device tersebut udah pernah dibongkar, udah pernah dibuka, jadi debunya itu gampang masuk ke dalam. Udah. Oke, alhamdulillah segitu dulu Q&A yang bisa gue jawab. Jadi nanti akan ada beberapa video yang gue akan coba bikin lagi untuk kalian. Ini udah gue coba tanya di Instagram, nanti akan gue bikin spesifiknya. Buat yang mau tanya-tanya, kalian bisa langsung
tulis di kolom komen. Nanti pasti gue baca dan akan gue bahas di video-video selanjutnya setelah ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama videonya. Terus kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian dan orang-orang sekitar kalian, jangan lupa di share, terus di subscribe ya. Sekian dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.